lagi bersama saya di Tupajada, tutorial apa saja ada. Pada video kali ini saya mau mereview atau memperkenalkan salah satu jenis alat ukur, yaitu ini ya, yang biasa disebut dengan mikrometer. Dalam video kali ini saya hanya akan memberikan penjelasan terkait masalah fungsi, macam-macam mikrometer, bentuk, dan bagian-bagian pada mikrometer. Oke, simak sampai selesai videonya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, juga nyalakan tanda loncengnya. Oke, kita lanjut. Secara fungsi, mikrometer adalah suatu alat ukur presisi dengan ketelitian yang akurat dan berfungsi untuk mengukur ketebalan ya. Secara umum alat ukur ini digunakan untuk mengukur ketebalan. Kemudian mengukur lubang dan mengukur kedalaman atau mengukur celah dari suatu benda kerja. Di mana benda kerja itu sendiri adalah merupakan suatu produk hasil mesin atau pekerjaan pemesinan ya, semisal produk dari pekerjaan mesin bubut, mesin price, mesin gerindra, dan semacamnya. Untuk ketelitian dari mikrometer dapat mencapai, yang pertama adalah 0,10 sampai dengan 0,001 mm. Mikrometer terbuat dari bahan yang terpilih tentunya ya, dengan pengerjaan yang sangat teliti dan standar. Adapun untuk macam-macam mikrometer dapat ditinjau dari yang pertama ketelitiannya, kemudian yang kedua adalah pembacaan ukurannya, kemudian yang ketiga adalah secara fungsi. Jika ditinjau dari ketelitiannya, mikrometer terdiri atas yang pertama mikrometer dengan ketelitian 0,010 mm, kemudian yang kedua mikrometer dengan ketelitian 0,002 mm, dan yang ketiga mikrometer dengan ketelitian 0,001 mm. Kemudian ditinjau dari pembacaan ukurannya, mikrometer terdiri atas yang pertama adalah mikrometer dengan pembacaan ukur skala secara langsung ya, yaitu ini ya yang biasa digunakan. Kemudian mikrometer dengan pembacaan skala ukuran Danonius. Kemudian yang ketiga mikrometer dengan jam ukur, dan yang keempat adalah mikrometer dengan pembacaan digital. Selanjutnya ditinjau dari fungsi, mikrometer terdiri atas yang pertama mikrometer luar, kemudian yang kedua adalah mikrometer dalam. Kemudian yang ketiga adalah mikrometer ketinggian atau kedalaman. Kemudian yang keempat adalah mikrometer kepala. Dan yang terakhir, yang kelima adalah mikrometer khusus dan kaliber. Secara bentuk, mikrometer dirancang dengan bentuk yang bermacam-macam disesuaikan dengan fungsinya. Mikrometer luar mempunyai bentuk rangka menyerupai huruf C ya, seperti ini, dengan rahang ukur yang dapat disetel dan dilengkapi dengan skala ukuran, skala Nonius, tabung putar, dan rad set seperti terlihat pada ini ya, video ini ya. Adapun bagian-bagian pada mikrometer secara konstruksi, bagian-bagian mikrometer luar terdiri atas landasan ya, kemudian rahang ukur, kemudian poros geser, kemudian ada klem, kemudian ada tabung ukur ya, kemudian ada tabung putar atau timbel, kemudian ada juga skala Nonius, kemudian skala ukuran, selanjutnya adalah rad set, dan ya ada juga rangka atau frame. Nanti kita jelaskan di mana bagian-bagian itu pada alat ukur mikrometer. Oke. Yang pertama adalah bagian landasan ya, yaitu bagian ini ya, dan ini ya, ini ke sini, ini namanya bagian landasan. Landasan terdiri atas landasan tetap, yang ini landasan tetap ya, kemudian selanjutnya dan juga landasan geser yang ini ya, yang bisa di setel maju dan mundur ya. Jadi ini disebut dengan landasan tetap dan ini landasan geser. Landasan sering bersentuhan dengan benda-benda ukur untuk menjaga keutuhan bentuk atau perubahan bentuk akibat gesekan. Maka landasan harus terbuat dari bahan yang keras. Nah ini ya, tentu dari bahan yang sangat keras, yaitu bahan karbida dengan bentuk paralel atau bentuk lain sesuai dengan fungsinya.
Adapun yang dimaksud dengan rahang ukur yaitu antara celah ini ya dengan ini ya. Sedangkan tadi namanya kalau ini adalah rahang tetap, yang ini adalah rahang geser. Tapi jika disebutkan keduanya menjadi celah ini, maka ini disebut dengan rahang ukur. Selanjutnya adalah bagian yang utama pada mikrometer ini, yaitu secara fungsi ini memiliki fungsi utama ya, ini yaitu poros geser ya. Ini namanya poros geser yang berfungsi untuk membuka atau menutup, mengukur jarak ya, rahang ukur sesuai dengan ukuran benda yang diukur, yaitu dengan cara memutarkan tabung putar ke kiri atau ke kanan yang menyebabkan poros geser dapat bergerak maju dan mundur, tertutup atau terbukanya rahang ukuran tersebut. Jadi ini bisa ya, nanti tinggal putar aja, ini bisa maju ke depan dan mundur ke belakang. Untuk selanjutnya bagian ini ya, bagian ini ya, yaitu bagian klem yang berfungsi untuk mengunci poros geser agar tidak berubah saat dilepas dari benda ukur untuk membaca ukurannya. Oke, selanjutnya kita ke bagian ini. Bagian ini adalah tabung ukur. Pada tabung ukur terdapat skala ukur dan skala nonius. Dan pada tabung ukur ini kita dapat membaca ukuran dengan skala milimeter dan desimalnya. Tabung ukur terkunci pada rangka dan tidak dapat berputar. Jadi ini bersifat tetap ya. Selanjutnya kita ke bagian ini. Bagian ini disebut juga dengan tabung putar atau timbel. Tabung putar mempunyai ulir yang dihubungkan dengan ujung poros geser. Jika tabung putar diputar pada satu putaran, maka poros geser akan bergerak satu speed atau satu kisar ulir. Kisar ulir biasanya pada tabung putar ada yang mempunyai ukuran 1 mm dan ada pula yang mempunyai kisaran 0,5 mm ya. Jika tabung putar mempunyai kisaran 0,5 mm, maka satu putar tabung putar akan menggeserkan poros geser atau ukuran rahang sejarak 0,5 mm pula, dan dua putaran tabung putar sama dengan 2 kali 0,5 yaitu 1 mm. Seperti itu ya rumusnya. Oke teman-teman, seperti itu aja dulu untuk review alat ukur mikrometer ini ya. Dan di kesempatan berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara teknik pembacaan ukurannya. Jadi nanti secara teknis kita akan praktikkan dan kita langsung bisa menghitung dimensi atau ukuran yang sudah kita ukur pada benda kerja. Oke, saya ulangi biar tidak lupa. Ini bagian ini adalah rad set ya. Kemudian pada bagian ini adalah tabung putar atau timbel. Kemudian pada bagian ini yaitu skala nonius ya. Kemudian bagian ini yaitu skala ukur. Kemudian ini secara keseluruhan ya, ini disebut dengan rangka atau frame ya. Kemudian untuk ini dan ini disebut dengan landasan ya. Kemudian ini sendiri, batang ini sendiri, ini disebut dengan poros geser. Dan ini ya pengunci tadi yang seperti ini ya. Oke, ini disebut dengan klem ya. Gimana? Cukup jelas review kali ini? Jika Anda punya pertanyaan atau punya permintaan, silakan nanti ditulis di kolom komentar. Oke, terima kasih.